Shalom saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang lengkaplah sudah bahasan kita mengenai 4 jenis manusia menurut Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Keempat jenis tersebut, 3 diantaranya telah saya sampaikan kepada saudara di dalam 3 video sebelumnya, di mana jenis pertama adalah manusia duniawi, dan jenis yang kedua adalah manusia rohani, dan ketiga bayi-bayi rohani. Jika saudara telah menonton, tentunya sudah dapat menyimpulkan makna atau garis besar di antara ketiga bagian tersebut atau ketiga jenis tersebut. Sekarang kita masuk pada jenis keempat atau jenis yang terakhir, 4 jenis manusia menurut Injil. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, "Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu masih ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi?" Nah, jenis yang keempat ini adalah kita masuk pada bagian atau pada jenis pribadi, yaitu manusia hidup dalam kedagingan. Perhatikan, di dalam 1 Korintus 3 ayat 3 tersebut, di sana dikatakan bahwa kamu masih manusia duniawi. Perhatikan, di sana ada kata kunci, yaitu kata masih, yang artinya sedang berlangsung. Memang perlu waktu untuk seseorang untuk mencapai pertumbuhan rohani. Orang-orang Kristen kedagingan ini masih hidup dalam pola lama. Mereka jatuh kembali ke dalam dosa, jatuh kembali ke dalam sikap hidup yang lama. Tidak ada perubahan apapun. Di sana dikatakan kata masih, yang artinya sedang berlangsung. Kebiasaan-kebiasaan itu sedang berlangsung. Kedagingan tersebut masih berlangsung bagi orang-orang Kristen di Korintus. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara mungkin mengalami perubahan yang drastis ketika pertama kali diselamatkan atau ketika pertama kali bertobat. Namun, setelah ledakan pengalaman pertama sebagai manusia ciptaan baru tersebut, maka berhati-hatilah, sebab begitu mudahnya seorang mundur lalu melakukan lagi apa yang telah dihentikannya, yaitu kebiasaan-kebiasaan buruknya maupun keinginan-keinginan dagingnya. Ketika peristiwa semacam ini terjadi, saudara atau orang-orang yang hidup dalam kedagingan akan mulai bersembunyi di balik jubah rohani, sehingga orang lain melihat Anda sebagai orang beriman. Namun ketika mereka semakin mengamati kehidupan Anda terus-menerus, maka segera akan mengenal jati diri Anda yang sebenarnya. Orang-orang yang hidup secara kedagingan ini seringkali mengenakan pakaian yang suci, menggunakan parfum yang suci pula, dan memberikan senyuman yang suci. Namun tidak akan selamanya bisa menutup bahwa orang tersebut sesungguhnya tawanan kemunduran rohani. Nah, begitu pula dengan orang-orang di Korintus. Paulus telah mengenal mereka lama, namun masih hidup secara kedagingan. Walaupun mereka melewati latihan rohani, tetapi mereka melakukan dengan separuh hati. Saudara-saudara terkasih, begitulah kehidupan orang-orang yang hidup dalam kedagingan. Mereka sangat terlatih dalam berbahasa rohani maupun berbahasa Kristen melalui bibirnya. Namun sebenarnya hidup dalam bahasa yang lain melalui sikap dan tindakannya. Orang-orang yang hidup dalam kedagingan ini sesungguhnya berjalan di 2 kaki. Di saat yang bersamaan, di satu sisi mereka hidup seolah-olah sebagai orang rohani, dan di sisi yang lain mereka sesungguhnya hanya hidup menyenangkan daging. Bukankah hal itu sesungguhnya bertentangan dengan roh atau bertentangan dengan keinginan roh? Dan perlu diketahui, orang-orang yang hidup dalam kedagingan ini sangat sulit untuk dideteksi karena mereka sangat terbiasa berkamuflase di setiap waktu dan keadaan. Itulah gambaran orang-orang yang hidup dalam kedagingan. Mereka ini sesungguhnya adalah pemberontak. Nah, di antara keempat jenis manusia yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 3, jenis yang terakhir ini adalah termasuk pribadi yang sering mengecewakan Tuhan dan sesamanya. Jenis ini adalah kumpulan orang-orang yang menyimpan kemunafikan,
Dan boleh dikatakan bahwa orang-orang yang hidup dalam kedagingan ini adalah pemberontak. Walaupun bahasa, pakaian, bahkan komunitas mereka adalah serba rohani, dan mereka ini seolah-olah tidak tahu kalau bagi Tuhan tidak ada hal yang bisa disembunyikan. Mereka seolah-olah tidak tahu bahwa Tuhan dapat melihat dan mengetahui sehelai rambut manusia yang jatuh pun, karena semua itu atas izin Tuhan. Sehingga mereka sangat percaya diri hidup berlama-lama sebagai orang yang hidup dalam kedagingan atau hidup dalam kepura-puraan. Saudara-saudara terkasih, demikianlah keempat jenis manusia menurut Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan pesan-pesan tersebut adalah pesan-pesan baik bagi kita saat ini, agar kita mampu mengambil kesimpulan termasuk pribadi yang manakah kita di antara keempat jenis pribadi tersebut. Jika saudara pribadi yang pertama atau kategori pribadi yang pertama yaitu manusia duniawi, mari segera kembali kepada Kristus sebelum semua terlambat, karena Tuhan kita baik. Yesus Kristus menanti saudara kembali kepadanya. Jika saudara manusia kedua atau jenis kedua yaitu manusia rohani, tetaplah kuat di dalam Yesus, karena kita tahu kehidupan ke depan bukanlah hal yang semakin mudah. Apalagi orang-orang yang sedang berjalan di dalam Kristus tentunya tidak akan semakin dimudahkan. Dunia dengan segala perkembangannya akan semakin kuat mencegah menjatuhkan orang-orang yang sedang berjalan di dalam kebenaran. Tetaplah kuat. Nah, jika saudara termasuk bagian ketiga yaitu bayi-bayi rohani, saya percaya saudara sesungguhnya dipilih oleh Tuhan. Tetap semangat dan tetaplah belajar. Namun saya sampaikan di sini bahwa bayi tetaplah bayi. Bayi perlu bimbingan dan perlu belajar. Tetaplah kuat dan tetap taat. Selalu belajar dan belajar. Karena tantangan iman ke depan bukan hal yang semakin mudah. Semakin kita mendedikasikan diri untuk hal-hal rohani, Tuhan akan semakin memperhatikan seluruh aspek kehidupan kita. Seluruh aspek kehidupan kita akan dibentuk oleh Tuhan. Jika saudara termasuk bagian keempat atau bagian terakhir yaitu manusia yang hidup dalam kedagingan, di sini perlu saya sampaikan, saudara sebenarnya telah mengerti tentang kebenaran Tuhan. Namun seringkali saudara menduakan. Hidup berjalan di dua kaki. Jika saudara termasuk orang-orang yang hidup dalam kedagingan, segeralah kembali kepada Kristus. Berhentilah berkamuflase. Berhentilah bersembunyi di balik pelayanan-pelayanan. Karena Tuhan melihat, Tuhan tahu. Saudara-saudara terkasih, saya berdoa kepada Tuhan agar kebenaran ini diberkati oleh Tuhan di dalam hati dan pikiran saudara. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan akan digenapi. Percaya atau tidak, siap atau tidak, saudara, firman Tuhan akan digenapi. Karena Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan adalah kekal. Siap atau tidak, percaya atau tidak, Tuhan akan datang. Mari segera berbenah. Mari kita saling menguatkan. Tetaplah berada di channel ini agar kita boleh saling mengingatkan agar tetap kuat di dalam Tuhan sampai akhir garis finish pertandingan. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita hari ini sampai selama-lamanya.